Oke, sekarang dilanjutkan pembahasan soal nomor 17 sampai soal nomor 20. Di soal nomor 17 diketahui persamaan garis melalui titik 2, -1 dan sejajar. Kuncinya di kata-kata sejajar ini. Terhadap garis 3x plus 2y sama dengan 7. Saya tulis dulu 3x plus 2y sama dengan 7. Kemudian langkah berikutnya yang anak-anak harus pahami adalah sejajar. Nah, untuk sejajar di sini ada syaratnya. Syaratnya gradien itu harus sama. Jadi gradiennya sama. Kalau digambar itu berarti garis itu miringnya sama. Jadi kalau digambar nanti garis itu miringnya sama. Mulai bisa seperti ini. Jadi kalau disajikan gambar, gambarnya miringnya sama. Tetapi kalau disajikan dengan persamaan, konsep yang harus anak-anak pahami adalah gradiennya sama. Nah, gradien itu kalau ditulis dalam persamaan garis hanya melibatkan variabel X dan variabel Y. Dan karena antara option dan persamaan garis ini adalah persamaannya setipe, maka kita cari gradien itu melibatkan huruf X dan huruf Y. Dicari gradien sejajar itu sama, maka dicari yang sama seperti ini, 3x plus 2y. Ternyata ada muncul di option A sama B, berarti option C sama D ini salah. Langkah berikutnya, ada dua jawaban yang kemungkinan benar, mencari yang benar, maka 2, -1, ini titik yang dilalui, titik itu adalah X dan Y. Ini disubstitusi caranya. Substitusi yang kemana? Ya ke option yang kemungkinan benar, boleh A, boleh B. Saya milih option A. Maka di situ 3x ditambah 2y ditambah 4 sama dengan 0. X dan Y diganti titik yang dilalui, berarti 3 kali 2 ditambah 2 kali min 1 ditambah 4 sama dengan 0. Maka 6 dikurangi 2 ditambah 4. Apakah ini bernilai 0? Ternyata ini salah. Kalau salah jangan dipilih, maka pilihlah yang option B. Nah, sekali lagi untuk menjawab persamaan garis sejajar maupun tegak lurus, kalau disajikan gambar, gradien itu ditentukan oleh huruf X dan Y. Kalau sejajar, konsepnya gradiennya sama, maka dicari yang seperti ini. Nah, dilihat dari optionnya, option yang kemungkinan benar A dan B, C dan D salah. Memilih A atau B, substitusi dari titik yang dilalui. Kalau salah, maka pilihlah jawaban yang sisanya B. Nah, itu nomor 17. Sekarang soal nomor 18. Kalau nomor 18 disajikan dalam bentuk gambar. Kalau gambar itu kan berarti garis Q, ini garis Q, dan garis P ini sejajar karena miringnya sama. Nah, sekarang kalau disajikan gambar bagaimana? Nah, kalau disajikan gambar, saya harus tahu gradien garis P. Nah, kan notasinya ini. Yang namanya gambar tuh gradien itu adalah tegak dibagi datar. Jadi untuk menentukan gradien sebuah gambar itu tegak dibagi datar. Nah, tegak dibagi datar bagaimana? Nah, di garis P ini kita ada sebuah segitiga siku-siku. Nih. Nah, maka tegaknya ini. Nah, tegaknya ternyata ini 2. Panjangnya di sini 5. Maka gradiennya ya berarti 2/5. Nah, berarti kalau ini kita lihat dengan persamaan garis, ini adalah tempatnya X, ini tempatnya Y. Jadi 2 itu variabelnya, 2 itu angkanya X atau koefisiennya X, 5 itu angkanya Y atau koefisiennya Y. Nah, dari persamaan kita lihat dari option. Nah, ternyata yang X-nya angkanya 2 ada di option A sama B. Option ini salah. Kemudian tinggal ada 2 jawaban yang kemungkinan benar. Nah, untuk mencari jawaban yang paling benar bagaimana? Nah, di sini yang ditanya garis Q melalui titik di sini. Berarti anak-anak harus tahu koordinat titik yang ada di situ.
Ini Y-nya min 3, X-nya 0. Berarti kan, oh ini koordinatnya 0, negatif 3. Berarti 0, negatif 3 substitusi seperti tadi caranya. Nah, substitusi kemana? Kalau tadi ke A, saya milih yang B. Berarti 2X ditambah 5Y ditambah 15 sama dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 5 dikali min 3 ditambah 15. Apakah ini bernilai 0? Maka 15 negatif ditambah 15. Oh, ini bernilai 0, benar. Kalau benar berarti jawabannya B. Kalau salah jawabannya A. Nah, seperti itu. Jadi kalau disajikan gambar, gradian itu tegak dibagi datar. Setelah ketemu bilangannya, ternyata sini adalah 2 itu koefisien X, 5 koefisien Y. Nah, dari optionnya yang 2 di huruf X hanya option A dan B. Itu lebih mudahnya. Tetapi kalau dulu pakai teori kelas 8, lebih panjang. Jadi untuk menjawab soal-soal ujian, anak-anak tidak harus terpanjang rumusnya apa, cuma konsepnya harus dipahami. Itu soal nomor 18, sekarang soal nomor 19. Soal nomor 19 ada garis sejajar, dipotong. Nah, konsep di sini yang harus anak-anak pahami, hanya kalau ada garis dipotong hanya menimbulkan 2 sudut. Ada yang namanya sudut tumpul, sama ada yang namanya sudut lancip. Dah, konsepnya 2 itu yang harus anak-anak pahami. Kemudian langkah berikutnya, kalau di gambar itu diketahui sama-sama tumpul, jadi ini sudut tumpul, maka nanti dibuat ini tumpul sama. Jadi kalau nanti diketahui di gambar itu kok sama-sama tumpul, berarti besarnya sama. Kalau nanti diketahui sama-sama sudut lancip, maka besarnya sama. Tetapi kalau nanti diketahui di gambar itu sudut lancip dan tumpul, beda. Kalau nanti diketahui gambarnya tumpul dan lancip, dijumlah. Maka ini besarnya 180 derajat. Jadi kalau diketahui gambar tumpul dengan tumpul sama, lancip dengan lancip sama. Tapi kalau nanti di gambar itu diketahui lancip sama tumpul, besarnya harus 180. Nah, kebetulan di gambar soal ini tumpul, ini juga tumpul. Maka berlaku ini. Oh, berarti 5X itu sama dengan 3X plus 48. Maka muncul 5X dikurangi 3X sama dengan 48. Berarti 2X sama dengan 48. X-nya bernilai 24. Nah, ini untuk mencari nilai X. Langkah berikutnya, berarti saya mencari yang di sini karena yang ditanya adalah yang ini. Maka ini lancip. Ini tumpul. Jadi boleh. Jadi ini lancip, ini tumpul. Berarti saya mencari nilai yang ada di X itu dulu. Maka di situ 5X itu jadi berubah 5 kali 24. Maka muncul 120. Nah, yang tumpul di sini dengan ini sama, berarti ini 120. Maka sudut AGH yang ditanya itu tadi jumlahnya tumpul dan lancip harus 180, maka sisanya 180 dikurangi 120, maka jawabannya ada 60 derajat. Jadi ada di option C. Jadi kalau ada gambar yang anak-anak perlu ingat hanya tumpul sama lancip. Kalau yang di gambar diketahui sama-sama tumpul sama, atau lancip dengan lancip sama. Yang ketiga kalau diketahui di gambar tumpul dan lancip, besarnya 180 derajat. Kemudian aljabar biasa. Itu soal nomor 19. Sekarang soal nomor terakhir, nomor 20. Nomor 20 berkaitan dengan statistik rata-rata. Nah, waktu belajar di kelas di SD mungkin juga pernah yang namanya rata-rata. Itu kan cara mencarinya jumlah, kan gitu ya. Semua yang ada di jumlah dibagi banyaknya, kan itu. Jadi misalkan ada 3 orang, nilainya 3, 4, 5. Rata-ratanya berapa? Berarti kan di jumlah.
dibagi 3 anaknya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ada 18 orang. Jadi ini. Jadi 60,5 itu adalah dari 18 orang. Jadi ini belum tahu, ini jumlahnya belum tahu. Dibagi 18. Jadi ada 18 orang, rata-ratanya 6,5. Jumlahnya kan belum tahu. Jika setelah 2 anak ikut, nah ini ada 2 anak ikut, berarti masuk ke sana. Yang awalnya 18 menjadi tambah 2 jadi 20. Rata-ratanya 6,7. Nah 6,7 didapat dari jumlah dibagi 20. Karena anaknya ditambah, awalnya 18 tambah 2 jadi 20. Nah sekarang yang ditanya rata-rata 2 anak. Nah untuk mencari rata-rata 2 anak ke sini. Rata-rata itu didapat dari jumlah dibagi banyak. Berarti nanti rata-rata 2 anak itu nanti dicari dari jumlah nilai 2 anak dibagi 2. Nah sekarang mencari di sini. Ada 18 orang, rata-ratanya 6,5 atau jumlah dibagi 18 sama ini. Maka jumlah yang di sini, ini jumlah yang pertama, ini jumlah yang kedua, misalnya gitu. Maka di sini jumlah yang pertama itu bisa dicari dari 6,5 dikali 18. Kemudian jumlah yang kedua itu adalah 6,7 dikali 20. Nah, yang ini kan bisa berapa? Berarti 134 nilainya. Sekarang yang 18. Yang 18, 6 kali 18 itu 108. 108 separuhnya dalam berarti ini 117. Nah, sekarang dari sini mencari jumlah 2 anak. Ada anak 20 jumlahnya 134. Anak ada anak 18 jumlahnya 117. Maka sisanya ya 134 dikurangi 117. Maka muncul 17. Jadi 2 anak ini jumlahnya 17. Maka dari situ bisa jawab sekarang. Berarti rata-rata yang 2 anak itu berarti bisa jumlahnya nilai 2 anak 17 dibagi banyaknya anak. Berarti 8,5. Ya, ini berarti jawabannya adalah B. Nah, ini berkaitan dengan rata-rata. Konsepnya yang harus anak-anak pahami adalah jumlah dibagi banyak. Ini yang harus anak ingat-ingat. Rata-rata jumlah dibagi banyak. Nah, ini pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 20 selesai. Terima kasih.